Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli, guru SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap murid yang kita ajar memiliki kekhasan masing-masing. Mereka memiliki motivasi, minat, gaya belajar, dan pengetahuan yang belum tentu sama. Tugas saya sebagai guru berusaha memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut supaya potensi mereka dapat muncul secara maksimal. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Proses pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik awal. Saya melakukannya melalui 2 tahap, yakni dengan asesmen kognitif menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengetahui sejauh mana kesiapan murid dalam belajar, dan non-kognitif memanfaatkan situs Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajar mereka. Pada hasil asesmen diagnostik kognitif didapatkan 15 murid masuk kategori paham utuh, 9 murid kategori paham sebagian, dan 11 murid kategori belum paham. Sedangkan pada hasil asesmen non-kognitif 10 murid masuk kategori visual, 21 murid kategori kinestetik, dan 4 murid masuk kategori auditori. Untuk menerapkannya dalam media pembelajaran yang berdiferensiasi, saya memanfaatkan teknologi seperti Canva, YouTube, CapCut, dan Spotify Podcaster supaya pembelajaran akan lebih menarik sesuai dengan gaya belajar murid pada zamannya. Penguatan profil pelajar Pancasila yang saya utamakan adalah murid dapat bergotong royong dan kreatif dalam pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, murid dan guru bersalaman sebagai bentuk sikap profil pelajar Pancasila, yakni berakhlak mulia. Pada kegiatan pembelajaran, mengucapkan salam dan murid berdoa. Untuk kelancaran proses pembelajaran murid, saya bersama murid membuat kesepakatan kelas. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Pada diferensiasi proses, murid akan disajikan video pembacaan berita untuk murid kinestetik, rekaman pembacaan berita untuk murid auditori, dan teks berita untuk murid visual. Setelah murid menyimak, saya memberikan pertanyaan pemantik supaya pembelajaran lebih interaktif. Selanjutnya, murid membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kinestetik, visual, dan auditori. Dari hasil asesmen, terdapat 3 kelompok kinestetik, 2 kelompok visual, dan 1 kelompok auditori. Pada setiap kelompoknya, murid akan bervariasi dalam artian akan terdapat kategori paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Murid yang paham utuh akan menjadi pembicara pada saat presentasi. Pada diferensiasi konten, saya menyiapkan 3 barcode yang akan memenuhi 3 kebutuhan gaya belajar murid. Konten presenter berita untuk gaya belajar kinestetik, konten Spotify Podcaster untuk gaya belajar auditori, dan teks berita menggunakan Canva untuk gaya belajar visual. Pada diferensiasi produk, kelompok kinestetik akan mempersiapkan diri menjadi presenter berita
yang nanti akan diupload di YouTube. Kelompok auditori akan membuat rekaman berita dan diupload di Spotify Podcaster. Dan kelompok visual akan membuat teks berita yang nanti akan diupload di Canva. Untuk ketiga produk tersebut, saya memberikan arahan dan bimbingan supaya menghasilkan produk yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian, setiap kelompok akan mempresentasikan tugasnya dan saya menyiapkan rubrik penilaian sesuai dengan gaya belajar mereka. Pada tahap akhir, saya bersama murid melakukan refleksi dan murid menyampaikan perasaannya selama mengikuti proses pembelajaran dengan memilih emoji sesuai dengan hati nurani mereka. Berikut adalah produk yang sudah mereka buat. Halo pemirsa, saya Audrey Rafael dalam sekilas info. Viral, seorang anak menjadi korban bully. Orang tua di Sukabumi dilaporkan ke polisi. Seorang ayah yang berinisial DS dilaporkan ke polisi karena mengunggah kronologi pembulian yang menimpa anaknya. Pak DS menjalani pemeriksaan di Polres Sukabumi Kota karena mengunggah kronologi berdasarkan keterangan anaknya yang juga diverifikasi oleh psikolog. Pak DS dilaporkan oleh sekolah pada bulan Oktober 2023 dan keputusan dinyatakan inkrah pada tanggal 16 Januari 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam, hangus terbakar. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 13 dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.20. Sebanyak 8 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran terjadi dikarenakan pekerjaan yang ada di dalam pabrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Demikian berita hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman, setelah saya belajar menjadi presenter berita, sekarang saya menjadi lebih percaya diri lagi dan semoga Bapak dapat menghasilkan karya-karya baru lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas praktik yang telah Bapak berikan. Semoga anak saya tambah semangat lagi dalam belajar. Setelah beliau melakukan praktik baiknya, itu memberikan dampak positif kepada guru-guru kami dan kepada siswa-siswa kami. Saya sangat mendukung praktek baik Pak Fadli, semoga menginspirasi guru yang lain. Literasi digital adalah tantangan yang harus kita tempuh demi mewujudkan pembelajaran sesuai zaman yang menarik, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Mari kita jawab tantangan tersebut melalui aksi nyata. Ke Sungaliat membeli roti. Indah kotanya selalu kuingat. Semoga pemaparan sampai ke hati, tetap belajar penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.